MSI PhD selaku Ketua Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan serta dosen Teknik Geofisika Universitas Brawijaya. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Dr. Kiai Haji As'ad Said Ali selaku Ketua PBNU Pusat. Selamat datang Bapak. Energi dan Sumber Daya Mineral Dr. Insinyur Dadang Kusdiana MSc. Yang kami hormati Direktur dan Pengembangan Proyek Jasa Konsultasi Bapak Muhammad Gozi Indra Dalil. Yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Muhammad Albara. Yang kami hormati Bapak Basuki Babusalam selaku DPRD Jawa Timur. Dan yang kami hormati Direktur Utama PT Geodipa Energi. Tak lupa seluruh tamu undangan pada hari ini baik secara offline maupun online. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara Seminar Grand Energy untuk Kedaulatan Energi Nasional Islam dalam Merespon Kelimpahan Bumi di Indonesia. Kegiatan ini diprakarsai dan diinisiasi langsung oleh Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim yang komitmennya kepada pengembangan pengetahuan agama serta ilmu pengetahuan teknologi tidak kita ragukan lagi. Kegiatan ini sekaligus bersama pada hari ini. Acara ini juga didukung oleh PT Geodipa Energi yang telah mendapatkan penguasaan dari pemerintah untuk melakukan pengasahan panas bumi di Arjuna dan Welirang. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Pariwisata, dalam hari ini beliau tagging video, Bapak Sandiaga Uno, Ibu Gubernur Jawa Timur, Bapak Pengasuh Ponpes Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Bapak Asyaf Saifuddin Halim, tentunya beserta jajaran dan juga keluarga besar Pondok Pesantren, Bapak Rektor Institut Pesantren Hajiatul Khalid, Bapak Muhibur Rahman dan juga beserta jajaran, Bapak Ibu narasumber yang telah berkenan hadir dan memberikan ilmunya pagi hari ini, moderator, peserta video conference dan juga Bapak Ibu, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini berkat rahmat Allah SWT kita dapat bersua melalui platform online dalam acara halaqah atau seminar potensi energi terbarukan dan kedaulatan energi nasional. Kami sampaikan salam hormat dari Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Sedianya beliau berkenan untuk hadir di sini, namun karena ada acara yang lain yang tidak bisa diwakilkan, beliau menitipkan salam hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Khalid di Pacet Mojokerto, Jawa Timur yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan acara ini. Ini adalah inisiatif yang sangat bagus karena membuktikan bahwa institusi pesantren tidak hanya berfokus pada keilmuan yang terkait dengan literasi keagamaan, namun juga literasi ada ilmu pengetahuan dan juga teknologi khususnya energi baru terbarukan. Bapak Ibu peserta, saudara-saudara yang kami muliakan, sejak tahun 2004 Indonesia merupakan negara net importer oil, yang artinya meskipun kita sebagai produsen minyak
Namun karena konsumsi dalam negeri lebih besar daripada kapasitas produksi yang ada, maka Indonesia harus melakukan impor minyak. Tentunya ini adalah kondisi yang sangat tidak sehat. Dari sisi keuangan negara misalnya, hal ini membuat APBN kita rentan terhadap risiko fluktuasi harga komoditas minyak dunia dan juga nanti imbasnya ke darat kepada nilai tukar rupiah. Bahkan dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil menciptakan kerentanan terhadap bangsa kita, yaitu ancaman krisis energi yang dapat berdampak ke berbagai aspek kehidupan. Padahal ke depan, kebutuhan energi nasional semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, dan juga peningkatan berbagai upaya dalam menarik investasi untuk akselerasi dan pemerataan pembangunan serta kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, perlu dilakukan akselerasi terhadap pengembangan berbagai sumber energi baru terbarukan atau EBT untuk dijadikan sebagai sumber energi utama di Indonesia, bukan sekedar sebagai energi alternatif atau pelengkap, apalagi hanya sekedar mengikuti tren. Oleh karena itu, diperlukan berbagai terobosan yang kreatif dan inovatif sebagai solusi atas permasalahan dalam pengembangan EBT di Indonesia dalam rangka memperbaiki defisit transaksi berjalan atau current account deficit, khususnya melalui pengurangan impor energi, sekaligus mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional dalam jangka panjang. Ibu, Bapak, serta saudara-saudara yang kami hormati, memasuki era industri 4.0, kebutuhan supply energi berkelanjutan yang dipengaruhi oleh peningkatan inovasi dari teknologi semakin diperlukan. Dengan demikian, transisi dari penggunaan sumber energi fosil ke sumber renewable energy yang rendah emisi menjadi urgensi yang tidak dapat dihindari lagi. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam forum global tentang pengurangan emisi karbon. Pemerintah dengan persetujuan DPR telah meratifikasi Paris Agreement dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change. Ditargetkan bahwa sampai tahun 2030 Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% melalui skema business as usual atau pengurangan emisi sebesar 41% melalui skema kerjasama internasional. Selain itu, penyediaan renewable energy juga sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan agenda Sustainable Development Goals atau SDG, yaitu agenda memajukan energi bersih dan terjangkau SDG 7 dan penanganan dampak perubahan iklim SDG 13. Oleh karena itu, pengembangan energi baru terbarukan yang kita lakukan saat ini menjadi salah satu wujud konkret upaya meningkatkan martabat bangsa Indonesia sekaligus posisi tawar negara kita di forum global. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, dalam rencana umum energi nasional dinyatakan bahwa target kontribusi bauran energi dari sektor EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dan mencapai 31% pada tahun 2050. Namun hingga saat ini baru terrealisasi sekitar 9%. Dengan demikian perlu upaya yang luar biasa dari 10 stakeholders untuk berkolaborasi secara kolektif mencapai target tersebut dengan memaksimalkan berbagai potensi EBT yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia. EBT sektor panas bumi misalnya, Indonesia memiliki potensi terbesar di dunia. Jika kita mengenal Arab Saudi sebagai pemilik minyak bumi terbesar, maka pemilik panas bumi terbesar adalah Indonesia. Sekitar 40% cadangan panas bumi dunia ada di Indonesia. Namun demikian, dari potensi yang setara dengan 25 gigawatt tersebut,
Saat ini kapasitas terpasang baru mencapai 2,1 gigawatt atau baru 9%. Oleh karenanya, sektor panas bumi sebagai energi terbarukan yang memiliki kapasitas besar dan supply yang stabil memiliki peran yang signifikan dalam pencapaian target roadmap energi nasional di atas. Ibu Bapak, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selama masa pandemi COVID-19 saat ini diperkirakan pertumbuhan emisi atau gas rumah kaca menurun akibat menurunnya aktivitas ekonomi dan penggunaan bahan bakar fosil. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan transisi energi sekaligus mendorong pelaksanaan pemulihan energi ekonomi nasional, maka investasi tetap perlu digalakkan, termasuk dalam hal ini pengembangan proyek EBT. Terakhir yang ingin saya sampaikan melalui halaqah ini, saya yakin dapat mendorong kesepahaman akan pentingnya pemanfaatan potensi panas bumi yang melimpah di Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin bergantung pada energi. Pemanfaatan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi di masa mendatang, sekaligus memastikan bahwa kita memiliki sumber energi yang memadai untuk melanjutkan percepatan pembangunan di skala bidang, serta upaya pemerataan kemakmuran masyarakat di berbagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memudahkan, melindungi, memberkahi segala ikhtiar kita untuk memajukan bangsa dan negara tercinta kita ini. Apabila ada salah dan khilaf, kami mohon dibukakan pintu maaf. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para pimpinan Rektor Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, para pimpinan pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Asep Matanallahu bi kulli hayati, juga oleh Pak Gofir dan semua para santri dan juga para hadirin peserta, termasuk Mas Asa yang hadir di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur dalam acara dengan tema potensi energi terbarukan dan kedaulatan energi nasional. Topik dari halaqah ini luar biasa, menurut saya sangat progresif, sangat strategis, karena kita ada di tengah-tengah pandemi dan lambatnya ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, tapi kita harus belajar dari pandemi, bagaimana kita mengubah paradigma, dan ini dipicu oleh milenial, para milenial Indonesia yang sangat-sangat dinantikan perannya. Isu ekologi dan energi adalah medan-medan perjuangan baru. Bagaimana kita yang selama ini diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak sumber daya alam. Oleh karena itu sekarang kita harus, seiring dengan menipisnya sumber daya alam yang menghasilkan energi yang kita miliki, kita harus beralih kepada sumber energi baru dan terbarukan. Belakangan ini kita sering mendengar sebuah bencana, yaitu polusi udara, disebut air apocalypse. Air apocalypse ini langsung menghantam air quality index, indeks kualitas udara yang membuat kita bukan hanya tidak nyaman, tapi berpotensi untuk menghadirkan bencana kesehatan. Berarti kita butuh energi yang lebih efisien, lebih bersih dan terbarukan. Saya yakin jawabannya ada di para milenial, bersama dengan teknologi yang jauh lebih murah. Saya sendiri adalah seorang
investor sebelum bertugas di pemerintah di bidang industri baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan ini salah satunya adalah geothermal, pembangkit berbasis surya, berbasis bayu, berbasis biomas yang sudah kami lakukan ternyata membawa nilai tambah yang luar biasa. Semoga halakoh yang dilakukan oleh Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Khalir ini bisa menghadirkan solusi-solusi dan menumbuh perankan atau terus meningkatkan peran daripada para santri menjadi santripreneur, memulihkan perekonomian dan tak sekedar hanya pulih dan bangkit, tapi juga melewati satu proses yaitu green growth atau pertumbuhan berbasis hijau atau green jobs, pekerjaan yang ramah dan berkelanjutan terhadap lingkungan. Saya bermimpi pada suatu saat santri-santri milenial bisa menghadirkan circular economy di dalam pesantren-pesantren kita, terutama di Pacet Mojokerto. Bagaimana Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Khalir ini bisa memiliki circular economy, energi yang dihasilkan sendiri, malah kemungkinan bisa dijual juga ke luar pesantren, makanan yang diproduksi sendiri melalui agrowisata maupun segala pembelajaran yang dihadirkan oleh kearifan lokal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bila taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata yang menyampaikan materinya melalui video. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari Ibu Khofifah Indar Parawansa yang mewakili, mungkin bisa langsung bergabung melalui Zoom. Insya Allah Bu Khofifah akan hadir, tapi selepas Jumatan Insya Allah masuk ke sesi kedua, Bu Khofifah akan menyampaikan materinya. Kita akan langsung masuk ke sesi pertama, permasalahan global energi kaitannya dengan krisis energi dan pembangunan berkelanjutan. Mungkin untuk pertama bisa Ibu Emi Hafid bisa menyampaikan materinya melalui Zoom. Kepada Ibu Emi Hafiz dipersilakan. Ya. Terdengar Bu, sangat jelas. Terima. Ada suara. Belum. Terusnya bisa tolong di share dokumen saya. Operator. Saya mau share operatornya. Share screen operator. Tolong di disable saya punya. Ya. Masih belum bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kiai Asep dan semua yang hadir di pondok pesantren gimana bagaimana ini? Belum ya, belum bisa ya. Oke. Ini saya terima kasih sekali telah diundang untuk berbicara di sini. Sebentar saya mau menghilangkan ini semua bagaimana ya. Oke. Ya. Ini share saya punya sendiri atau dari panitia punya? Boleh tanya nggak saya? Karena saya ada perubahan tadi. Ini saya dari saya atau dari host ini yang memberikan, yang share ini?
Saya nggak dengar ya. Halo. Terdengar Bu, terdengar. Enggak, tapi saya bertanya pada saya mau share dokumen saya. Mas operator mungkin dijadikan co-host. Iya, karena ini dokumen yang saya kirim tadi malam sudah saya rubah pagi ini. Setelah mendengar tadi pada pidato, saya sambil merubah menyesuaikan diri. Siap Bu, tunggu sebentar. Ya. Saya sebenarnya tidak bicara soal krisis energi, tapi saya bicara krisis global yang akan kita hadapi dalam waktu dekat tahun 2050 kalau dunia tidak melakukan apa-apa saat ini, gitu ya. Jadi dalam presentasi saya itu ada saya bicara mengenai saat ini dunia, kita bicara dunia karena kita bagian dari PBB, bagian dari dunia yang sudah bersepakat untuk mencapai yang namanya tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goal atau SDG, di mana nomor 7 itu adalah energi yang terjangkau dan bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terjangkau dan bersih, ya, itu 2. Jadi energi yang kotor-kotor itu dunia itu sudah mengatakan kita akan tinggalkan. Nah, masalah lingkungan hidup terberat yang dihadapi dunia saat ini itu adalah perubahan iklim. Nanti saya akan cerita mengenai perubahan iklim. Dan kita akan membahas apa yang dilakukan Indonesia ya dalam rangka untuk mencapai 2 tujuan itu melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dan saya tidak hanya bicara soal energi bersih, saya bicara soal energi hijau, di mana manfaat lingkungannya itu jauh lebih besar daripada dampaknya terhadap lingkungan. Ya. Jadi kalau kita bicara bangsa Indonesia, kita selalu bicara kedaulatan. Saya sambungkan semuanya dengan keinginan kita semua untuk berdaulat di negeri kita sendiri. Maka kedaulatan energi yang berkelanjutan bagi Indonesia itu adalah yang harus kita capai. Itu presentasi saya mengenai hal itu. Balik lagi. Oke. Ini adalah saya kasih sedikit ya, kenapa kita bisa hidup di dunia ini. Ini karena dunia ini kalau kita dengar sering di TV itu National Geographic atau Discovery Channel atau apa, itu mengenai planet-planet yang lain. Planet-planet yang lain itu tidak dihidupi oleh manusia. Sampai sekarang kita tahunya begitu. Karena satu, kalau tidak terlalu panas maka terlalu dingin, es, sehingga tidak ada air dan tidak ada oksigen. Kita bersyukur karena sistem di dunia ini, dunia kita ya, kita mendapatkan sinar matahari yang membawa cahaya dan panas ya. Di bumi kita ini ada namanya lapisan atmosfer. Kemudian ini ada di lapisan stratosfer, itu ada yang namanya lapisan CO, gas rumah kaca ya. Ini terdiri dari gas-gas CO2, metana, sama N2O, nitrogen ya. Ini ada di udara ini sebetulnya. Semua gas-gas ini ada di udara. Dan karena ada di udara, tapi mereka berkumpul di sini. Ini kalau di Mojokerto, di Mojosari ataupun di Trawas di mana itu kan kita sering lihat ada rumah kaca untuk tanamannya. Di dalam rumah kaca itu selalu lebih panas dari luar. Dan sehingga rumah kaca itu selalu dibikin di tempat-tempat yang dingin untuk menahan supaya tanaman itu tidak mengalami suhu yang dingin, panas, ekstrim seperti itu perubahannya. Ditaruhlah di bawah rumah kaca. Sekarang itu nggak perlu pakai kaca tapi pakai plastik UV ya namanya. Di Mojokerto sekitar Trawas itu saya lihat. Jadi matahari membawa foton itu, membawa panas dan membawa cahaya. Sebagian dari panas ini, bagian dari sinar ini dipantulkan lagi oleh muka bumi itu ke ruang angkasa. Ke ruang angkasa ditangkap oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini memang ada secara alami,
sebagian oleh gas rumah kaca dikembalikan lagi ke bumi. Sebagian dia lolos ke ruang angkasa. Nah, yang lolos ini hilang, jadi panasnya hilang, mataharinya hilang, ruang angkasa ini kan gelap ya, gelap. Dia tidak bisa tidak bisa membawa atau tidak bisa membawa foton tadi, tidak bisa membawa sinar panas dan sebagainya. Jadi gelap itu. Nah, inilah yang menyebabkan dunia ini bisa dihuni. Bisa dihuni, ada manusia bisa hidup di sini, ada tanaman, ada tumbuhan, ada binatang bisa hidup di sini. Karena bumi menjadi hangat, jadi kehangatan ini dibalikkan lagi oleh gas rumah kaca ini, sebagian hilang. Kalau tidak ada gas rumah kaca, maka kita akan dingin sekali. Kenapa? Karena ini muka bumi itu memantulkan tadi sinar matahari tadi itu langsung ke udara, ke ruang angkasa, sehingga tidak ada yang dipantulkan. Besaran itu awal abad 20. Dan karena itu adalah karbon, ya, karbon yang ditekan di bawah permukaan bumi dengan tekanan yang sangat besar selama jutaan tahun, dan kemudian itu kita ambil, kita bakar, sehingga CO2-nya itu jadi CO2-nya banyak sekali. Kita emisi CO2 kita jadi tambah banyak. Metana juga ada akhirnya, tapi metana ini sebetulnya datangnya dari kita banyak sekali memelihara ternak dan membakar-bakar macam-macam itu. Manusia tambah banyak, ternak tambah banyak, karena kotoran yang kita keluarkan itu berbentuk metana. Metana itu ya yang bau itu loh. Yang bau itu yang kita tampung di dalam septic tank, itu keluarnya gas metana. Metana itu keluar ke bumi, dan itu kemudian jadi bertambah karena populasi kita bertambah 3-4 kali lipat, ya. Kemudian N2O ini juga bertambah karena pembakaran minyak. Nah, inilah yang kita hadapi, sehingga suhu udara di bumi ini diperkirakan akan naik tahun 2050 itu sampai 3 derajat Celcius. Kalau naik 3 derajat Celcius, maka akan terjadi ini tadi gas rumah kaca yang kemudian kaitannya dengan pemanasan global, karena ini terjadi secara global, yang kemudian menyebabkan perubahan iklim. Ya, perubahan iklim itu ini menyebabkan karena apa? Kalau 3 derajat Celcius suhu bumi naik, maka terjadi perubahan tekanan udara yang luar biasa yang di dunia ini, sehingga akan terjadi pergeseran dan perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Kemudian 3 derajat itu akan menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair, dan sekarang udah cair. Ada banyak es di kutub utara itu yang lepas, dan perhitungan dulu awal tahun 2011-an 2013-an ya, waktu sebelum ada kesepakatan Paris. Terus kemudian ada cuaca ekstrim yang sekarang kita sering alami. Musim kemarau dengan intensitas waktu yang sangat panjang sehingga terjadi kebakaran di mana-mana, dan musim hujan dengan intensitas sangat tinggi sehingga banjir, longsor dan segala macam. Ada memang sebab karena kita menebangi hutan, tetapi intensitas banjir itu adalah akibat intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Itu yang tiap tahun kita terkaget-kaget, ini lebih tinggi, ini paling tinggi. Itu adalah akibat dari perubahan iklim. Bu Emi, sisa waktu Ya. 5 menit waktu sisa. Banyak penyakit menular, banyak gangguan produksi tanaman, terumbu karang banyak yang mati. Ini sumber ikan kita loh. Dan ini yang kemudian menyebabkan kenaikan suhu air laut. Nah, saya lewat aja ini ya. Saya kira kedaulatan energi itu harus kita punya ketahanan energi.
di mana ada ketersediaan, terjangkau dalam daya beli, ada keberlanjutannya, ada infrastruktur, ada penerimaan masyarakat ya. Jadi harus diterima oleh masyarakat juga, kalau enggak ya nggak bisa jalan. Kemudian kita juga harus mandiri. Jadi kita harus pakai maksimum pemanfaatan sumber daya kita, energi yang ada di wilayah negara kita, terbarukan, pengeluaran kita dan bumi, panas bumi, tapi panas bumi itu tergantung dari kita sendiri bagaimana caranya kita mengeksplorasi dan mengeksploitasinya. Ini kira-kira perbandingannya sampai 2035. Kemudian ini yang saya mau tunjukkan. Ini adalah dari US EPA, dari Badan Pengelola Lingkungan di Amerika Serikat, memasukkan kategori apa yang disebut dengan energi listrik, energi hijau. Mana yang masuk energi terbarukan, mana yang masuk energi yang kuno, konvensional. Ya, saya cuma mau tunjukkan di sini bahwa geothermal itu masuk dalam energi hijau. Karena apa? Karena keuntungan lingkungannya jauh lebih besar daripada dampaknya terhadap lingkungan. Dan kita sangat bersyukur bahwa di sekitar Mojokerto itu ada Gunung Arjuna Welirang yang mengandung panas bumi, sehingga dari Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto bisa berdaulat terhadap energinya. Ini adalah contoh panas bumi yang ada di Gunung Salak. Kita kan khawatir kalau Arjuna Welirang itu taman hutan raya. Taman hutan raya, dampaknya nanti terhadap lingkungan bagaimana dan segala macam. PLTP Gunung Salak ini sudah beroperasi sejak tahun 2003, dan ini keadaan lingkungan hidupan liarnya itu sangat baik justru di sekitar sini. Ini lihat hutannya itu sangat bagus. Kemudian binatang-binatang yang tadinya sangat yang sangat berbahaya, langka seperti owa, seperti elang Jawa, itu sekarang berada di sekitar sini. Jadi panas bumi itu ya dia masuk sebagai energi hijau karena dia memang akrab dengan lingkungan. Kalau perusahaan yang mengembangkannya itu benar. Nah, ini yang harus kita masyarakat di Mojokerto kalau mau mengembangkan Arjuna Welirang itu harus membuat perusahaannya itu transparan, ya. Kemudian dia harus punya standar operating procedure, SOP dan segala macam yang sesuai dengan standar. Jadi kita harus ngerti, masyarakat harus ngerti di situ itu standarnya seperti apa, ya. Nah, ini contoh yang di Dieng. Dieng ini lebih lama ya dari yang di Gunung Salak. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat tuh bisa hidup berdampingan dengan panas bumi. Ini penanaman ini kebetulan ini yang dikelola oleh Geobipa. Jadi kekhawatiran bahwa geothermal itu panas bumi itu bisa berbahaya bagi kehidupan masyarakat itu terbantahkan dengan bagaimana kehidupan masyarakat Dieng, petani kentang, hidup berdampingan dengan panas bumi. Ini saya menunjukkan emisi karbon dioksida dibandingkan dengan batu bara, kemudian gas, ya. Kemudian ini adalah geothermal, emisi geothermal. Ini adalah sulfur dioksida. Ini geothermal sedikit. Kemudian emisinya, kalau untuk NOx, nitrogen oksida, itu malah hampir tidak ada geothermal, tidak terlihat di sini ya. Jadi energi hijau panas bumi itu adalah energi hijau yang berkelanjutan. Karena tidak ada ekstraksi alam, tidak ada pembakaran, sistemnya tertutup, limbah sangat sedikit, lokasi spesifik. Inilah energi hijau. Panas bumi spesifik lokasinya. Kalau yang dari di Arjuna Welirang, ya Arjuna Welirang nggak bisa ditarik kemanapun gitu. Jadi hanya bisa dikembangkan di sana. Berada di wilayah RI, pemanfaatannya langsung di tempat,
Jadi kalau berada di wilayah RI, kita nggak tergantung dari negara manapun di dunia. Energi hijau, emisi gas rumah kacanya rendah, tidak diperdagangkan di pasar dunia. Ini penting, sehingga harganya stabil, tidak tergantung pada harga komoditi dunia. Tidak perlu pembakaran, dia bisa langsung dimanfaatkan, stabil dan dapat diandalkan, beroperasi untuk jangka waktu yang sangat panjang, 100 tahun lebih masih beroperasi, itu yang di Itali, berlimpah di bumi Indonesia. Demikianlah penyampaian saya. Terima kasih atas kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirimkan lagi nanti ke panitia presentasi yang sudah saya upgrade sedikit. Terima kasih. Luar biasa paparan dari Ibu Emi dan hadir di Zoom. Kami persilakan pada Pak Haris untuk ikut bergabung. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Yang saya hormati Bu Menteri Keuangan, yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata, yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebut satu persatu di dalam kegiatan yang sangat bermanfaat pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, tadi saya lihat sudah banyak presentasi yang sudah disampaikan dan sudah mencakup sebagian besar sebenarnya mengapa panas bumi ini penting. Mohon maaf saya lupa Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf dari Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Bapak Dr. Insinyur Dadan Kustiana MSc, karena beliau pada kesempatan yang sama mendampingi Bapak Menteri menerima perwakilan dari DPRD siap. Jadi mohon maaf, saya mewakili beliau. Baik, tadi sudah disampaikan banyak hal. Yang pertama terkait dengan kenapa kita memerlukan panas bumi ini sebagai salah satu sumber energi kita. Tadi sudah dijawab bahwa kita punya potensi yang memang sangat besar, 40% ada di Indonesia, sumber daya panas bumi itu. Dan kemudian juga terkait dengan aspek lingkungan, tadi sudah disebutkan oleh Bu Emi juga bahwa ada concern penurunan emisi yang harus kita lakukan, dan Indonesia sebagai salah satu negara penanda tangan Paris Agreement, sehingga penurunan emisi yang ditargetkan pada tahun 2030 itu sebesar 800 jutaan ton yang harus kita turunkan. Di sektor ESDM itu sekitar 37% yang menjadi tanggung jawabnya sektor energi, dan di dalamnya ada energi terbarukan yang juga harus menurunkan atau yang sebagai salah satu andalan kita menurunkan emisi gas rumah kaca. Lebih dari 50% nanti target dari sektor energi dihasilkan dari energi baru terbarukan, dan porsi panas bumi dalam hal penurunan emisi sangat penting, karena dari sekian banyak energi terbarukan yang ada hidro, ada solar, ada wind, ada energi gelombang, ada biomass, biogas, yang paling memberikan listrik paling besar adalah dari panas bumi, karena panas bumi tidak terpengaruh oleh cuaca, mau hujan mau kemarau, tetap ada panas bumi itu berjalan. Kalau energi terbarukan yang lainnya terpengaruh, misalnya hidro atau PLTA, kalau sedang musim kering tentunya kapasitas produksinya berkurang, tapi kalau panas bumi tidak. Baik, saya mungkin akan cepat saja berikutnya.
Ya, ini barangkali sebagai salah satu ilustrasi Bapak Ibu sekalian tadi sudah sampaikan. Kalau kita mengandaikan atau mengambil ilustrasi bagaimana air yang kita panaskan dari kompor kemudian menghasilkan uap, seperti inilah sebenarnya yang terjadi di dalam panas bumi. Jadi di sini ada sumber panas di bawah permukaan bumi, itu direpresentasikan dengan api atau yang ada di kompor, kemudian air yang ada di dalam lapisan bawah permukaan bumi yang memang berasal dari atas, dari hujan, kemudian dari sumber-sumber yang lain terkumpul di dalam. Inilah yang dipanaskan oleh sumber panas yang ada. Ini kita ibaratkan air yang ada di dalam wadah pemanas ini, dan dengan temperatur tinggi keluarlah atau berubahlah fasa yang tadinya cair menjadi uap. Dan kalau kita lihat di pemanas air, mekanisme pemanasan air menjauh ini juga seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran singkat dari panas bumi. Nah, nanti dia keluar, uap yang keluar itu adalah memiliki energi. Ada sifat, ada temperatur di situ bisa sampai 200 derajat Celcius bahkan lebih. Kemudian di situ juga ada tekanan. Inilah nanti yang dikonversi masuk kepada pembangkit listrik panas bumi atau turbin PLTP-nya. Dengan turbin memutar generator kemudian dihasilkan listrik. Nah, bagaimana uap yang sudah keluar? Apakah nanti hilang begitu saja? Di sini siklusnya tertutup, jadi tidak hilang. Setelah digunakan akan berubah menjadi fasa cair, dan itu diinjeksi lagi masuk ke dalam bumi. Dan inilah yang kemudian bersirkulasi, sehingga panas bumi itu disebut sebagai energi terbarukan karena selalu tersedia dan sirkulasinya selalu terjadi. Dan tadi sudah disampaikan oleh banyak pembicara bahwa ini green memang karena di sini sebenarnya tidak ada pembakaran, tidak ada batu bara yang dibakar, tidak ada minyak yang dibakar, tidak ada gas yang dibakar, tetapi sumber panasnya itu berasal dari dalam bumi itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan untuk mendapatkan energi dari panas bumi itu tentunya memang diperlukan pengeboran. Nah, pengeboran ini bisa sampai 2 kilo, bahkan mungkin bisa lebih dari 2 km ke bawah sampai kepada lokasi yang memang uapnya itu ada. Dan kemudian itu secara tekanan dari bawah itu akan keluar dengan temperatur dan suhu dan tekanan yang cukup tinggi untuk menggerakkan turbin pembangkit. Dan kita tahu bahwa siklus ini tentunya harus juga dijaga, karena kalau di sekelilingnya ini, catchment area ini juga terganggu, tentunya di sini juga akan terganggu, sehingga memang diperlukan adanya sinergi antara pembangkit dengan tentunya dengan masyarakat yang ada di sekitar lokasi PLTP ini, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pak Haris, tinggal 5 menit. Baik, silakan. Nah, saya cepat saja bahwa panas bumi sebenarnya juga memang mempunyai karakteristik. Tadi sudah disampaikan, yang pertama itu bersih, ramah lingkungan. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi karena ini tidak membakar energi fosil ya. Jadi ini ramah lingkungan. Kemudian tidak terpengaruh oleh kenaikan harga fosil, misalnya kalau kita lihat pembangkit batubara PLTU ya, itu kan nanti akan terpengaruh dengan fluktuasi harga batubara. Kalau panas bumi tidak, mau hujan, mau kemarau, tetap saja berjalan seperti itu secara normal. Berikutnya tidak dapat diekspor, yang tidak dapat diekspor ini adalah panas buminya, karena memang harus digunakan setempat. Tetapi yang bisa diekspor nantinya adalah listrik yang dihasilkannya. Bisa diekspor
ke jaringan, bahkan bisa diekspor lebih lanjut ke negara tetangga apabila jaringan itu tersedia. Kemudian tidak memerlukan lahan yang luas, jadi hanya wilayah sedikit saja untuk meletakkan perteknya, untuk meletakkan pembangkitnya, kemudian juga kantornya, lalu ada sebagian jalan dipakai untuk meletakkan pipa-pipa, jadi tidak begitu luas lahan yang dibutuhkan. Next. Ya, ini mungkin yang tadi sudah disampaikan, jumlahnya yang ada ini berdasarkan data terbaru bahwa sumber daya panas bumi kita sekitar 23,7 megawatt atau 23.760-an megawatt, yang sekarang terpasang memang baru 2,13 gigawatt atau 2.130 megawatt. Ini PR-nya tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu bahwa ini baru sekitar 8% ya, atau hampir 9% yang kita gunakan, dan masih banyak peluang untuk bisa mengembangkan ke depan. Karena tadi alasan-alasan green, kemudian juga stabil, dan ini nanti akan saya sampaikan manfaat-manfaat yang lainnya. Next. Ya, panas bumi selain bisa dipakai untuk pembangkit listrik tadi itu disebut sebagai pemanfaatan tidak langsung, juga ada pemanfaatan yang bisa langsung, ya banyak nih. Ya kalau bisa dilihat di gambar ini, dari tahapan temperatur mulai dari 4 derajat Celcius hingga sampai ke 200-an derajat Celcius, ini ada manfaat-manfaat yang bisa kita gunakan tidak hanya untuk pembangkit listrik, tetapi juga untuk keperluan-keperluan yang lain, untuk budidaya perikanan, untuk agriculture, untuk proses pengeringan di industri, bahkan sampai kepada produksi hidrogen bisa dilakukan dengan memanfaatkan panas bumi ini. Berikutnya. Ya, ini adalah gambaran saja Bapak Ibu sekalian untuk pembangkit seperti ini, yang kita lihat pembangkitnya mungkin bisa nanti jalan-jalan di Jawa Tengah juga ada pembangkit PLTP, kemudian di Jawa Barat banyak, nanti mungkin bisa lihat di dekat. Next. Ini untuk yang pemanfaatan langsungnya. Pemanfaatan langsung bisa macam-macam lah bisa dilakukan. Di Indonesia juga sudah ada beberapa yang kita sudah laksanakan, dan saya rasa potensi untuk pengembangan lebih lanjut juga masih jauh lebih baik. Next. Ya, ini next. Ini adalah capaian saja dari 23.000 yang sudah potensinya 2.130 yang sudah digunakan dari 64 WKP. WKP itu wilayah kerja panas bumi, dan 14 wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi. Jadi totalnya inilah yang sekarang ini lagi diupayakan untuk bisa dioptimalkan sehingga panas bumi ini memang benar-benar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Next. Ini adalah target pengembangan sesuai dengan roadmap kita. Kita berencana untuk sampai dengan 2035 kapasitas yang kita targetkan adalah 9.300 megawatt. Kalau sekarang ini baru 2.130, berarti masih ada sekitar 7.000-an megawatt yang harus kita akselerasi. Mudah-mudahan dengan kita melakukan sosialisasi di antara lain di pesantren atau di institut ini, kita bisa bersinergi menyampaikan benefit manfaat dari panas bumi kepada masyarakat agar bisa dipahami secara baik, dan kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin potensi kita yang ada sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Asep tadi pagi. Next. Nah, ini mungkin manfaat yang bisa kita dapatkan, antara lain ada multiplier effect yang kita bisa lihat secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, secara langsung ada penyerapan tenaga kerja. Satu menit lagi, Pak Aris. Baik. Ada penyerapan tenaga kerja, kemudian ada perekonomian yang bisa didorong karena di sana nanti ada namanya secara lokal, ya ada tenaga kerja, ada infrastruktur yang sudah lebih baik, ada pemberdayaan masyarakat di sana, dan juga tentunya meningkatnya rasio elektrifikasi di dalam skala nasional. Tentunya bisa lebih besar lagi dari sektor investasi, kemudian dari konstruksi,
Kerja Indonesia dan lain-lain. Next. Ya mungkin ini yang barangkali perlu kita pahami semua, bahwa proses proporsi penerimaan negara dari pengusahaan panas bumi itu sangat jelas, banyak dirasakan semua manfaatnya, mulai dari pusat sampai kepada daerah penghasil panas bumi. Kalau kita lihat di sini, penerimaan dari panas bumi itu ada bagian untuk pemerintah, di mana bagian pemerintah ini ada dalam bentuk pajak, ada dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Nah, kalau kita melihat lagi yang PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, di situ ada iuran tetap, ada iuran produksi, ada bonus produksi. Nah, ini adalah uraiannya. Untuk iuran tetap sudah jelas perhitungannya, iuran produksi juga sudah jelas perhitungannya, dan peruntukannya juga jelas. Dari PNBP yang ada, 20% itu ke pusat, 80% masuk ke daerah. Di antaranya 16%-nya itu ke provinsi, dan sisanya 32% itu masuk ke daerah penghasil, yang lainnya 32% itu untuk kota-kota lainnya yang ada di dalam provinsi itu. Dan bonus produksi itu semua masuk ke daerah penghasil, di antaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next. Nah, inilah mungkin yang manfaat bonus produksi nanti akan menjadi pendapatan asli daerah, kemudian tentunya pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil, mendorong pertumbuhan ekonomi tentunya di sana, dan juga kita berharap dengan adanya bonus produksi ini, tentunya juga pendapatan-pendapatan yang lain, kita berharap ada sinergi antara masyarakat dengan pelaku usaha, sehingga masyarakat juga punya rasa memiliki proyek yang ada untuk kesejahteraan bersama. Cara ini akan juga sangat membuka sekali cakrawala kita, bahwa geothermal itu adalah energi masa depan. Karena apa? Energi yang ada sudah dikaruniai oleh Allah, tidak tergantung oleh panas, hujan, iklim dan sebagainya. Pokoknya selama gunung api itu tidak mati, gunung api itu tipenya masih A dan B. Kalau A mungkin ya A dan B, aktif dan relatif aktif, bukan gunung yang dormant. Gunung api yang dormant saja mungkin juga masih ada. Jadi selama gunung api di sekitarnya itu masih terus ada, maka potensi dari geothermal itu akan selalu ada. Tentunya memang harus dicari dengan sebuah metode di mana titik bor yang paling optimum. Karena saya seorang geoscientist, jadi beberapa penelitian untuk menentukan titik bor dan juga pemodelan untuk menentukan titik bor itu adalah hal-hal yang krusial, hal-hal yang sangat penting agar supaya ekonomis dan mendapatkan potensi atau reservoir. Istilahnya reservoir itu adalah sebuah tempat batuan yang nantinya bisa memproduksi minyak bumi, geothermal tersebut. Sehingga dari hal-hal tersebut kita sangat-sangat perlu untuk mengetahui dan sangat perlu untuk kita sadari bersama bahwa green energy dari geothermal yang kita punya ini, kalau tidak diproduksi, dibiarkan, ya nggak apa-apa. Tetapi kan itu berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tidak memanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat sekitar? Apalagi tadi bonus, ada bonus untuk masyarakat sekitar, bonus untuk kabupaten, kota, provinsi, juga daerah di sekitar kabupaten-kabupaten di sekitar yang ada itu cukup besar. Bandung dengan, saya kira dulu saya tahun 93 itu pernah ke Kamojang, panas bumi Kamojang ketika ada acara di Bandung 93. Itu adalah mungkin salah satu panas bumi yang awal, dan itu sangat indah sekali. Bukan semata-mata nantinya
untuk panas bumi, tetapi ini juga ternyata untuk rekreasi juga sangat indah sekali. Nanti akan kita lihat, karena saya kebetulan juga sebagai geoscientist, saya mempunyai anak menantu juga ahli pengeboran minyak bumi dulu di Halliburton sebagai mat engineer untuk geothermal, pengeboran untuk geothermal, mengebor Jada Sarula, mengebor di Karang Marapi, Sumatera sana, pengeboran dulu. Dan sebetulnya kita itu mempunyai kemampuan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi panas bumi tersebut. Eksplorasi kami di Universitas Brawijaya mempunyai peralatan-peralatan yang bisa kita gunakan untuk memetakan titik bor di mana yang akan kita laksanakan, kita bor itu kita mempunyai peralatan tentunya dengan pengukuran. Ya, tolong next. Kita lihat bagian kiri itulah yang Indonesia ini sangat padat sekali. Jadi kita bertadi itu 40% itu ada di Indonesia. Mungkin Iceland itu memang sudah maju. Islandia yang di atas kanan itu adalah salah satu produksi panas bumi yang cukup besar. New Zealand itu juga ilmu panas bumi yang sangat bagus. Jadi kita juga banyak bekerja sama dengan New Zealand untuk melaksanakan pengembangan. Kalau masalah geothermal itu juga kerjasama dulu pertama dengan New Zealand, dan selanjutnya saya kira kita bisa melaksanakan dengan ahli-ahli yang ada di kita. Next. Ini seperti tadi sudah sebenarnya adalah air. Yang penting harus kita perhatikan adalah kontinuitas air. Artinya apa? Lingkungan dari hutan tersebut jangan sampai dirusak, agar supaya air itu bisa masuk. Kalau airnya itu masuk, air itulah yang nanti akan dari steam atau uap, dan uap panas itulah yang nanti intinya itu akan sebagai pemutar turbin tersebut yang kita katakan sebagai reservoir geothermal, mudahnya itu. Ya, lanjut. Ini beberapa pengeboran yang saya ini desain saja, beberapa model pengeboran nantinya yang akan kita laksanakan pada pengeboran. Kebetulan saya juga terlibat di sini di penelitian di Adminonggeran ini. Kita juga punya data-data mahasiswa pengukuran geofisika di sekitar ini, sehingga kita pertama dulu adalah memetakan bukan potensi dunia, dulu adalah model kantong magma Adminonggeran yang pertama. Terus selanjutnya berkembang memetakan potensi panas bumi, karena tanpa adanya kantong magma tidak akan ada panas bumi tersebut. Next. Ini, tapi memang ada beberapa tantangan dalam pemboran ya, pemboran. Memang cukup sulit mendapatkan tempat pemboran ya. Memang karena apa? Di atas bisa tempatnya bisa di gunung, bisa di ladang, bisa di gurun, dan macam-macam nanti akan ada beberapa tempat. Tapi semuanya itu bisa diatasi dengan teknologi. Untuk tempatnya bisa, jalannya juga saya kira akan juga bisa didesain, dan seperti Bu MFW tadi menginformasikan bahwa justru dengan adanya panas bumi nanti lingkungan itu bisa juga terjaga. Akses jalan biasanya masih sulit memang ya, pertama kurangnya kesadaran pada kita dan geothermal pada saat pengeboran. Mohon maaf, panas bumi beda sekali dengan pemboran minyak bumi. Jadi pernah waktu itu nanti jalan-jalan seperti Lucy, tidak sama sekali tidak ada seperti Lucy, karena panas bumi adalah panas yang akan kita eksploitasi, dan seperti Lucy itu adalah kita mencari gas dan minyak bumi. Jadi sangat beda sekali. Jadi terdapat kesulitan tertentu dalam pengerjaan pengukuran yang tetapi ini tantangan kebahagiaan masih perlu ditingkatkan. Dan lagi kita mempunyai kapasitas geothermal itu sampai bisa sampai 300 derajat Celcius atau 3 kali aliran. Bukan berarti air didinginkan mendidih, jadi 300 derajat Celcius 3 kali.
ini yang cukup baik. Sebetulnya makin panas makin baik, tapi dari mana tahunya? Ada peralatan-peralatan geotermometer dan sebagainya, itu bisa kita dengan kandungan kimia itu bisa nantinya kita mengetahui berapa kolesterol. Jadi indah sekali. Hanya sekitar situ. Pengeboran itu tidak memerlukan udara yang sangat luas, paling beberapa hektar saja. Ini mengambil tempat ini. Ini titik bornya sudah diketahui. Lanjut. Ini juga begitu. Eksplorasi memang memerlukan beberapa ini sebelumnya. Eksplorasi itu memerlukan beberapa fisik, geochemistry, nanti sosial, dan dari situ akan ada interpretasi. Lanjut saja ini interpretasi data berbasis ini data tadi. Lanjut. Nah, ini kebetulan anak ini Pak Roni itu adalah anak saya, anak saya yang melakukan pengeboran di daerah ini Sarula beberapa waktu yang lalu sebagai mat engineer atau drilling engineer, chief drilling engineer di Aliputan saat itu. Jadi bisa Indonesia mempunyai kapasitas dan kemampuan. Jadi kita sendirilah yang nantinya orang Indonesia sendiri. Ini Roni adalah anak menantu saya. Lanjut. Ini juga begitu suasana pengeboran malam hari. Indah sekali kalau kita suatu saat boleh kok biasanya kita kalau masa kita sana dia semalam bisa tidur di sana untuk menikmati malam yang indah di atas, dan teman-teman itu sangat menarik sekali sebagai tempat rekreasi yang lain. Lanjut. Ini juga begitu kalau kita lihat ini Sarula tadi itu yang anak saya sebagai chief untuk pengeboran di sana. Ini memerlukan sedikit sekali area, tidak terlalu luas. Ini bulan di daerah Ladang. Lanjut. Ini model pengeborannya. Lanjut saja ini. Lanjut. Ini jadi kalau semakin banyak peralatan akan memerlukan juga banyak orang. Mega buat Teguhalandia sekian. Memang di bawah Nobel Willis, tapi hasilnya cukup besar dibandingkan yang lainnya. Jadi tiris itu 147, Nobel Willis tiris 147, tapi Arsenal 130 megawatt elektrik. Lanjut. Ini kesimpulannya, fakta di atas, maka Jawa Timur kita khususnya ini mulai mengembangkan geotermal untuk memenuhi energi baik listrik maupun direct use, tadi itu bisa untuk pertanian dan sebagainya, untuk rekreasi. Jika ini dilakukan maka energi akan cukup banyak. Kita Jawa Timur tidak tergantung dengan mungkin dengan pembangkit yang dari batu bara, merupakan salah satu blue energy atau energi yang sangat bersih yang tadi ada mendorong fotovoltaik. Saya kira ini lanjut. Ya, saya kira ini dari saya. Terima kasih Mega buat Teguhalandia sekian. Memang di bawah Nobel Willis, tapi hasilnya cukup besar dibandingkan yang lainnya. Jadi tiris itu 147, Nobel Willis tiris 147, tapi Arsenal 130 megawatt elektrik. Saya kira lanjut. Ini kesimpulannya, fakta di atas, maka Jawa Timur kita khususnya ini mulai mengembangkan geotermal untuk memenuhi energi baik listrik maupun direct use, tadi itu bisa untuk pertanian dan sebagainya, untuk rekreasi. Jika ini dilakukan maka energi akan cukup banyak. Kita Jawa Timur tidak tergantung dengan mungkin dengan pembangkit yang dari batu bara, merupakan salah satu blue energy atau energi yang sangat bersih yang tadi ada mendorong fotovoltaik. Saya kira ini lanjut. Ya, saya kira ini dari saya. Terima kasih.